Kebetulan saat itu saya mau dimutasi. Jadi nggak masuk lagi. Kedai lahat kan. Ya. Nah, itu saya minta pindah posisi di pabrik. Nah, di pabrik saya ada satu tahun lebih lah, 1,5 tahun saya di pabrik. Kebetulan bangkrut pabriknya. Waduh. lantaran sampai pindah ke sana. Enggak. Di saat saya meninggalkan Jangga Baru ya, gimana? Saya 10 tahun sendiri meninggalkan desa Jangga Baru. Jadi perkembangan itu ya sangat gimana ya? Grafiknya tuh sangat meningkat lah dibandingkan yang dulu kan. Iya. Dulu saya meninggalkan aspalnya masih baru, sekarang udah hancur. Aspalnya udah hancur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ahmad Fadilah. Ya, ini adalah eksklusif. Kita akan berbicara kepada sesepuh pemuda kita mengenai Irsam dan histori hidupnya. Ini dia Mas Kamim. Selamat malam Mas Kamim. Selamat malam. Kita berbicara dulu masalah histori hidup Mas Kamim. Dari sebelum menikah, sesudah menikah, itu bagaimana Mas Kamim? Maksudnya perjalanannya? Ya, perjalanan hidupnya. Oke, sebelumnya perjalanan hidup saya ini udah berliku-liku sangat jauh. Dari zaman saya masih dari tamat SMP lah, saya terus terang udah mengikuti beberapa organisasi kayak Irsam sendiri lah. Zaman SMP Irsam itu udah berdiri, bahkan sedikit banyaknya saya pun ikut berkecimpung di situ walaupun cuma jadi anggota. Udah tuh di Pramuka, saya pun aktif di Pramuka dulu, menghidupkan Pramuka Desa Jangga Baru. Terus sekarang dulu di Karang Taruna pun ya walaupun sebentar saya pernah juga berkecimpung di Karang Taruna. Kebetulan yang saya lihat untuk potensi Irsam ini saat ini sangat bagus lah. Sangat antusias dengan masyarakat, bagaimana mendukung masyarakat dan membantu masyarakat. Yang jelas intinya saya sangat mendukung untuk Irsam. Oh iya. Jadi Irsam menurut sampean itu sudah sangat berkembang atas zaman kan seperti itu. Yang dulunya kurang, sekarang antusias pemuda Irsam itu sangat membantu masyarakat. Ya, yang jelas kalau dulu mungkin pendidikan dari segi SDM-nya mungkin zaman dulu kan belum begitu mengenyah namanya pendidikan. Taunya dulu mau berorganisasi aja udah syukur. Nah, sekarang alhamdulillah banyak sekali anak-anak muda sekarang yang memang udah pendidikannya udah menunjang, jelas banyak sarjana-sarjana untuk di Irsam ini. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dari yang dulu-dulu. Amin. Itu kan sekilas tentang sampean berorganisasi, seperti itu. Habis itu kan sampean, saya lihat historinya sampean itu merantau ke sana kemari. Bagaimana perkembangan desa Jangga Baru di saat sampean tinggal dan sekarang sampean kembali lagi ke sini kan seperti itu, Mas? Ya, di saat saya meninggalkan Jangga Baru ya gimana, saya 10 tahun sendiri meninggalkan desa Jangga Baru. Jadi perkembangan itu ya sangat gimana ya, grafiknya tuh sangat meningkat lah dibandingkan yang dulu kan. Yang dulu saya meninggalkan aspalnya masih baru, sekarang udah hancur. Aspalnya udah hancur, grafiknya naik, udah tuh hancur. Iya. Jadi ya itu salah satu gimana ya, penglihatan saya gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya, untuk 10 tahun apa 5 tahun yang akan datang, mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu lagi. Aspal bisa bagus lagi. Iya. Silakan dirokok. Ngopi. Mau ngopi? Itu masih ada kopi saya kan tadi. Kopi. Itu yang dikit itu. Ya, sembari kita menunggu kopi, Mas, saya lanjutkan pertanyaan. Sampean kan mohon maaf saya ingin bertanya tentang kehidupan pribadi sampean kan seperti itu. Boleh. Sampean kan dulu sering mencoba-coba
Usaha. Berwirausaha. Iya. Dari pandangan saya itu terus berganti-ganti. Itu bagaimana dan kenapa supaya bisa menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda yang ada di Desa Jangga Baru? Ya, gimana ya? Itu namanya perjalanan hidup. Jadi kata orang tua dulu kita mencari hidup ini mana yang cocok katanya, Iya. ya kan? Jadi dari saya pernah juga mengalami dulu honor juga. Oh, Jadi sampai pernah juga, honor? Iya, honor juga berjalan sekitar berapa bulan lah itu. Kayaknya nggak masuk. Nggak masuk, hitungannya nggak masuk. Nggak masuk. Udah itu merantau lagi saya ke daerah Muara Jambi. Bahkan di situ pun saya jadi mandor kebun juga. Mandor kebun, kebetulan saat itu saya mau dimutasi. Oh, jadi nggak masuk lagi. Kedai lahat kan. Ya. Nah, itu saya minta pindah posisi di pabrik. Nah, di pabrik saya ada satu tahun lebih lah, 1,5 tahun saya di pabrik. Kebetulan bangkrut pabriknya. Waduh, lantaran sampai pindah ke sana. Enggak. Pabriknya bangkrut. Jadi nggak bisa dipertahankan untuk hidup. Gitu lantaran sampai pindah ke sana. Udah melalang buana ke sana sini ya. Udah itu saya putuskan lah untuk berumah tangga. Oh, iya. Oh. Sekitar 2012 saya berumah tangga. Udah berumah tangga, nah di situ saya mulai mencari jati diri. Yang pertama mencari jati diri, yang kedua mencari ekonomi. Apa yang bagus untuk saya? Iya. Jelas untuk menghidupi keluarga saya. Saya coba untuk di perusahaan kembali. Kebetulan di perusahaan ada 6 tahun saya bergabung di PT Pasifik Utama. Itu punya Akak. Itu Ya. 6 tahun di Jangga Aur. Dan itu di situ saya ingin menambah ilmu ceritanya. Nah, ini sedikit cerita bagaimana saya bisa kok sampai ke Kedaton kan. Iya. Jadi saya selama kerja di tempat Akak ini bukan tambah pintar. Ya kan, bukan tambah pintar, ilmu saya bukannya apa. Jadi saya adalah pamitan dengan seorang manajer senior saya, Pak, saya pengen pindah ke PT Kedaton yang memang manajemennya sangat bagus. Manajemen di situ sangat bagus, jadi saya ingin belajar itu. Yang pertama saya ingin belajar masalah produksi. Jadi sama manajernya, oke kalau gitu. Udah keenaan saya di situ selama 3 tahun, saya keenaan pula di situ. Oh, di Kedaton. Nah, di Kedaton. Udah itu nggak cocok lagi saya di situ. Udah mulai kita mau pindah lagi ke tempat Akak. Keenaan pula datang batubara. Oh, iya. Jadi di batubara ternyata gajinya pun nggak jelas. Nah, berusaha saya untuk kuliner. Batubara itu di daerah Kotoboyo. Berarti sampai melalang buana. Sampai kemana-mana, Pak. Sampai kemana-mana. Berarti sampai ke di Kotoboyo sampai kerja di Batubara. Iya. Sesudah itu Pulang baru. Akhirnya nggak pulang lagi gitu. Mulai dari nol lagi. Waduh. Di Jangga Baru sudah ada planning. Apa memang betul-betul entahlah untuk masa depan yang penting pulang dulu kayak gitu. Ya seperti sih kayaknya. Jadi untuk kedepannya ya saya coba juga untuk jual sayur, ya kan? Ya. Jual sayur. Sebenarnya bisa saya masuk. Cuman belum gimana ya namanya, belum pas untuk membantu ekonomi saya. Oh iya. Ya mungkin karena apa, manajemen saya yang kurang bagus, entah karena saya boros, saya kan nggak tahu juga. Jadi sampai sekarang pun sebelum saya temukan apa yang cocok usaha untuk saya. Oh, karena untuk air saya udah pernah coba di Desa Jangga Baru. di luar Air. jualan es. Oh, itu kan iya. pasti air. Oh. Kata orang tua kan ada air, tanah, minyak kan itu. Untuk minyak saya jual gorengan sudah juga. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Mungkin juga. nasib. Ya. Ini yang belum saya coba jual udara, ini belum. Nah, ini rencana mau jual udara ini yang mau jual. Udara nggak punya. Iya. Tapi enak sampai nggak usah modal karena udara nggak punya Iya. KTP itu tadi. Iya. Masa sekarang sama orang Medan cuma jual angin aja bisa hidup ya kan? Iya. Jadi planning ke depan sampai itu mau buka tembel ban kayak gitu. Bukan, ini ada planning, cuman ini rahasia lah. Oh, Daripada keduluan orang. Ya kan? Belum dilaksanakan Udah keduluan orang, ya kan? Memang kebanyakan Mas di desa kita kan rencana memang antara
berkembang dan maju. Jadi apapun usaha otomatis kan ditiru orang kan seperti itu. Jadi betul kata sampean, lebih enak dirahasiakan kan kayak gitu dulu. Iya. Saat ini mau bikin itu modalnya belum ada. Iya. Masih sibuk untuk cari makan. Iya. Berarti untuk saat ini sampean fokusnya kemana untuk pekerjaan? Kalau sekarang ya masih di kebun lah. Di kebun. Fokus di kebun dulu. Iya. Walaupun kebun orang. narasumber namanya kita ini. Pahit terus aja. Kalau kayak gini ya pemuda nggak ada yang nyontoh kalau kayak gini. Untuk pemuda-pemudi jangan merantau. Merantau pahit. Habis itu Mas kita berbicara kan tadi sudah tentang kehidupan sampean, tentang latar belakang sampean. Untuk kedepannya desa sampean seharusnya bagaimana? Sebagai kita kan masyarakat untuk mendorong pemudanya. Ya, kalau menurut saya sih untuk pemuda ya bagaimana baiknya lah, kita kan ada namanya, kita ini kan masih di bawah naungan Karang Taruna. Ya. Di bawah naungan Karang Taruna, jadi bagaimana caranya kita tetap harus konsultasi juga dengan Karang Taruna apa di atas kita ibaratnya, di atas Irsam kan bagaimana caranya, karena namanya desa itu kan lingkupnya udah luas. Udah luas ya kan. Jadi tetap kita koordinasi dengan Karang Taruna. ikatan-ikatan yang lain. Kan di Desa Janggabaru kan ada Irtuha, ada Irpita, ya kan, ada Ojimu, ini Irsam. Jadi wadahnya tetap di Citra Muda. Jadi bagaimana kedepannya besok tetap harus koordinasi dengan Citra Muda, Karang Taruna, itulah wadahnya. Ya kalau kita seandainya Irsam kini kita mikirkan untuk Desa Janggabaru itu kan ya boleh, cuma kan terlalu luas, terlalu tinggi. Iya. Jadi ya bagaimana kedepannya lah, yang penting antara Irsam dengan ikatan-ikatan yang lainnya itu bisa bersatu. Mudah-mudahan Janggabaru akan lebih maju lagi. Amin. Ya robbal alamin. Waduh iki terus iki. Tunatur toko bangunan paku. Aduh, Pak. Baik, tengah. Mohon maaf Mas, ada kendala sedikit. Lantaran baru kan teknis. Donaturnya belum ada. Iklan pun belum ada. Iya. Ya endorse lah. Jadi Mas, untuk kita kan di sini kan ranahnya pemuda. Jadi saran sampean untuk pemuda Irsam supaya kemajuan kita lebih mantap, supaya Irsam ini bisa menjadi contoh kepada ikatan-ikatan yang lain. Kan sampean kan sudah berpengalaman seperti Pramuka tadi, habis itu sampean pun pernah menjadi ketua Irsam juga dulu walaupun sebentar. Habis itu menjadi anggota juga. Nah, itu menurut sampean itu bagaimana? Ya, sebenarnya kalau untuk di organisasi, ini kuncinya hanya satu, sadar organisasi, gitu aja. Kalau kita udah sadar di organisasi, udah gitu kita bisa kompak, ya untuk kedepannya bawa ngalir aja, itu akan enak sendiri nanti. Contohnya kalau kayak gini, kita tampung aspirasi dari masing-masing pemuda ini. Apa hobi dia? Oh iya. Kalau hobi dia taruh di agent, ya kita tampung gimana bagusnya di agent. Yang hobi futsal ya bagaimana kita langkah bagusnya, bikin turnamen untuk futsal. Jadi sama-sama dapat. Kalau sekarang yang saya amati kalau di Irsam ini kan ya mungkin kendala tempat lah. Kayak futsal, fasilitas. Oh, fasilitas. Iya. Jadi kendala fasilitas itu yang utama. Kalau futsal ya mudah-mudahan untuk kedepannya kalau memang ada orang yang memikirkan untuk pemuda, yang mudah-mudahan cepatnya lah untuk lapangan futsal itu akan terrealisasi. Iya. Mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Amin. Berarti memang betul kata sampean tadi Mas. Kita ini terkendala di fasilitas kan kayak gitu. Contohnya sebaik apapun sapinya, sebaik apapun kerbaunya, kalau tidak ada fasilitas untuk mencari rumputnya, otomatis kan kerbau ataupun sapi itu tetap kurus kan seperti itu Mas. Betul.
Lah iya. Orang taburan wong. Kalau mau dilihat kan otomatis makan tanaman orang kan seperti itu. Udah ya? Baiklah Mas, terima kasih atas motivasi untuk kita, terutama untuk Irsam. Mudah-mudahan pemuda-pemudi semakin aktif atas apa yang telah disampaikan oleh Mas Kamim tadi. Karena Mas Kamim adalah salah satu senior dari Irsam itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, badannya ditanggung.